Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Nadifa Koturnada, Muhammad Rizky Raul, Leo Armando, dan Asrina Ria. Dalam rangka memenuhi mata kuliah perancangan arsitektur, kami akan menampilkan sebuah video serta menjelaskan tentang analisis preseden dari karya Louis Kahn, yaitu Escherichia House. Sebelum memulai pada pembahasan analisis, mari kita ketahui dulu tentang sang arsitek. Louis Kahn atau Louis Isadore Kahn adalah seorang arsitek Amerika Serikat yang tinggal di Philadelphia. Louis Kahn adalah salah satu arsitek yang paling berpengaruh pada abad pertengahan ke-20. Ia lahir di Parno, Estonia pada tanggal 20 Februari 1901. Ia menempuh sekolah arsitektur di University of Pennsylvania dan membuka perusahaannya sendiri pada tahun 1935. Louis Kahn dikenal sebagai Master of Light. Louis Kahn terkenal sangat teliti dalam bekerja, membuat proposal yang provokatif. Untuk ciri desain, dalam mendesain, ia mengapresiasi logika kesunyian dan cahaya, eternity of spirit, dan kesenian yang tidak terukur. Louis Kahn membuat bangunan seakan berbicara. Ia mendesain dengan menunjukkan karakter dari bangunan tersebut. Bagi Kahn, bentuk tidak selalu mengikuti fungsi. Bentuk dapat terbuat monolitik masonry, artinya adalah dinding komposit, dan menggambar dari geometri primer, seperti lingkaran penuh, setengah lingkaran, atau segitiga. Ia membuat keindahan spasial dari komposisi dan bangunan yang memperlihatkan simbol universal yang kuat. Escherichia House adalah kediaman untuk seorang pecinta buku. Gaya sederhana geometris yang memungkinkan lebih banyak penekanan dan konteks lingkungan. Mengungkapkan interior hangat, dinding interior utama putih untuk mengakses kekayaan hutan, merancang agar cahaya alami yang masuk menembus setiap sudut melalui jendela langit-langit. Begitulah konsep dari rumah Escherichia House. Analisis preseden yang pertama, yaitu massing. Bangunan memiliki massa yang sederhana dengan berbentuk persegi panjang. Yang kedua, denah ketampak. Ruang-ruang di dalam bangunan yang disusun berdasarkan grid menciptakan kesederhanaan visual, sehingga dapat dilihat pada tampak dan denahnya saling berkaitan. Yang ketiga adalah analisis struktur. Struktur yang dirancang berdasarkan bentuk dasar persegi dan penggunaan grid dalam peletakan ruang di dalamnya, sehingga menunjukkan kesederhanaan pada bangunan. Dapat dilihat pada gambar peletakan kolom dan baloknya. Yang keempat adalah analisis geometri. Bentuk dasar geometri bangunan adalah persegi panjang. Dengan susunan grid yang teratur, menjadikan hal tersebut sebagai penentuan serta peletakan ruang-ruang yang tersusun dengan baik. Yang kelima adalah analisis hierarki. Bangunan yang paling menonjol yaitu dinding atau fasad kaca dari bangunan pada bagian sisi depan. Selain membuat bangunan menjadi lebih menarik, kaca ini berfungsi sebagai masuknya pencahayaan alami pada siang hari. Yang keenam, analisis penambahan dan pengurangan. Bangunan yang mengalami pengurangan yaitu terjadi pada bagian pintu depan dan pintu belakang. Yang ketujuh, analisis simetris dan keseimbangan. Persepsi dan konsep seimbang serta simetris yang menjadi ciri bangunan ini. Bentuk denah serta tampak yang memiliki kemiripan dalam bentuk serta kesejajaran. Analisis ke-8 yaitu pengulangan bentuk. Konsep, orientasi lokasi ruang, serta isi dari bangunan merujuk pada bentuk persegi yang memiliki bentuk yang sama. Analisis ke-9 yaitu sirkulasi. Sirkulasi di dalam rumah Escherichia House cukup simpel karena bangunan yang cukup kecil dan jalur di dalam rumah menjadi sederhana dan sesuai dengan bukaan pintu yang terdapat di dalamnya, dan tangga yang menghubung kedua lantai. 10. Analisis pencahayaan. Pencahayaan alami sesuai dengan konsep bangunan ini mengutamakan pencahayaan yang masuk. Pencahayaan alami yang masuk dapat dilihat dari bentuk bukaan bangunan. 11. Analisis unit keseluruhan. Ruang-ruang di dalam bangunan yang disusun berdasarkan grid menciptakan keseluruhan unit bangunan menjadi bangunan yang berbentuk persegi secara visual.
Kesimpulannya adalah, setiap rancangan Lewis Kahn selalu menekankan pada pencahayaan. Dengan pencahayaan yang baik, kegiatan dalam ruangan tersebut menjadi lebih nyaman dan tenang. Tidak hanya pada pencahayaan, namun kesederhanaan dari bentuk fasad serta keunikan material yang digunakan. Tidak melulu menghasilkan karya yang komplikasi, namun kombinasi yang mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.